Nama saya Siti Hadijah dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator. Materi yang akan kami bawakan hari ini adalah model-model pembelajaran membaca dalam kaitannya dengan karya sastra. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama ada Kenalkan, nama saya Aliansa. Nama saya Muhammad Rashid. Nama saya Jisarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu 1. Membaca. Membaca merupakan sebuah kegiatan menseksi, menginterpretasi, serta menganalisa yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang disampaikan oleh seorang penulis dalam media tulisan. Kemudian kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. Menurut Tampu Balon 1987, bahasa tulisan adalah suatu ide-ide pemikiran sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Sedangkan menurut Hudson 1960, membaca yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh para pembaca untuk mendapatkan sebuah pesan yang akan disampaikan dari penulis dengan perantara media kata-kata ataupun bahasa tulisan. Karya sastra adalah sesuatu diungkapkan secara komunikatif yang mengandung maksud membuat tulisan dengan tujuan estetika. Karya sastra memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu A. Bahasanya indah atau tertata dengan baik. B. Isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalan yang dihadapi. C. Cara penyajian menarik sehingga berkesan di hati pembaca. Karya sastra terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu sastra imajinatif dan karya sastra non-imajinatif. Karya sastra imajinatif adalah sastra yang berupa untuk menenangkan, menjelaskan, memahami, membuka pandangan baru, dan memberikan makna realitas kehidupan agar manusia lebih mengerti dan bersikap yang semestinya terhadap realita kehidupan. Karya sastra dibedakan menjadi A. Puisi dan B. Prosa. Sedangkan prosa terbagi lagi menjadi 1. Prosa fiksi dan 2. Drama. Sedangkan sastra non-imajinatif adalah karya yang tidak berasal dari khayalan semata dan didasarkan pada data-data real yang ilmiah. Beberapa contohnya adalah 1. Esai, 2. Kritik, 3. Biografi, 4. Autobiografi, 5. Sejarah, 6. Memoir, 7. Catatan harian, dan 8. Surat-surat. Selanjutnya ada membaca dan karya sastra. Membaca sastra adalah membaca teks atau naskah-naskah yang berkaitan dengan teks atau karya yang berhubungan dengan kesastraan. Biasanya suatu karya sastra itu sangat berhubungan dengan keindahan atau estetika, dan keindahannya ini tercermin dari keserasian, keharmonisan antara keindahan bentuk dan keindahan isinya, sehingga dapat dikatakan bahwa keindahan dari suatu karya sastra itu terlihat apabila bentuk dan isinya sama-sama indah. Kemudian sastra itu berfungsi memberikan kesenangan dan juga mendidik. Dengan kesenangan yang dimiliki terhadap sastra, sangat dimungkinkan kemampuan membaca akan lebih meningkat. Dikutip dari Rohyudin tahun 1999 menyatakan banyak penelitian mengenai pembelajaran membaca dengan menggunakan karya sastra. Ditemukan bahwa anak-anak memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam kosakata dan pemahaman membaca jika menggunakan karya sastra dibandingkan dengan anak-anak yang membaca bukan dengan karya sastra. Karya sastra juga berfungsi sebagai penambah wawasan atau mengembangkan wawasan. Wawasan inilah yang mengembangkan pemahaman akan kehidupan yang benar-benar dapat membuat pembaca mencapai kematangan pribadi. Karya sastra juga membuat pembaca memperoleh pengalaman universal
dengan membandingkan cerita yang dibaca dengan cerita-cerita lain atau pengalaman hidup yang sebenarnya, dan dengan menemukan cara hidup bersama dalam berbagai fenomena kehidupan. Membaca dapat memperoleh pengalaman yang bersifat universal. Model pembelajaran membaca dan sastra. Model pembelajaran dapat diartikan dengan istilah sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam penerapannya, itu gaya yang dilakukan tersebut mencakup beberapa hal strategi atau prosedur agar tujuan yang ingin dikehendaki dapat tercapai. Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Proses membaca tidak dimulai dengan membuka buku dan langsung membaca, tetapi melalui persiapan. Tompkins dan Hoskinson 1995, Tompkins 2010. Pada tahap membaca, siswa membaca buku atau teks secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan karya sastra, membaca bisa menjadi salah satu model pembelajaran yang efektif untuk memahami karya sastra, dan sebaliknya, karya sastra bisa menjadi alternatif bacaan yang mampu membuat kemampuan membaca berkembang. Ada beberapa model pembelajaran membaca yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar, terutama yang berkaitan dengan karya sastra, diantaranya Gate. Teknik anticipation gate dikembangkan oleh Erikson, Hubler, Ben Smith, dan McKenzie tahun 1987. Berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mempersiapkan siswa untuk membaca dengan meminta mereka untuk bereaksi terhadap serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan isi materi bacaan. Dalam bereaksi terhadap pernyataan, siswa mengantisipasi atau memperkirakan apa isi materi yang akan dibaca. Wiesendager 2001. Teknik anticipation gate terdiri dari sejumlah pernyataan deklaratif yang dapat digunakan pada awal bagian teks. Guru memberi siswa sejumlah pernyataan dan meminta mereka apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan itu. Teknik ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan meminta mereka bereaksi terhadap pernyataan tentang topik sebelum mereka membaca teks. Hal ini mengaktifkan pengetahuan sebelumnya sebagai perangkat motivasi untuk membuat siswa terlibat dalam pemahaman materi teks yang akan dibaca. Teknik ini juga dapat digunakan dengan baik dalam membaca teks, eksposisi, dan narasi, dan dapat diterapkan untuk setiap tingkat kelas. B. Teknik DRTA. Teknik DRTA dikembangkan oleh Stauffer tahun 1997. Teknik DRTA adalah teknik yang memandu siswa melalui membaca, membuat prediksi, membaca ulang, dan mengkonfirmasikan atau menyesuaikan kembali prediksi. Teknik ini membantu siswa dalam pengembangan pemahaman bacaan dan kemampuan berpikir kritis. Teknik ini melibatkan para siswa dalam memprediksi apa isi cerita yang dipikirkan mereka. Strategi ini berupa kegiatan dalam siklus yang meliputi memprediksi, membaca, dan membuktikan, karena kegiatan membaca adalah kegiatan berpikir yang melibatkan pembaca menggunakan pengalaman sendiri untuk merekonstruksi ide-ide penulis. Teknik ini dapat digunakan untuk setiap tingkat pembaca dalam kelompok atau individu dengan teks narasi dan teks eksposisi. C. Teknik KWLA. Teknik KWLA dikembangkan oleh Carr and Ogle tahun 1987 serta Mandeville tahun 1997. Strategi ini tidak hanya membantu siswa untuk menghubungkan apa yang mereka ketahui, tetapi juga kemungkinan
siswa untuk menilai sendiri kesesuaian, ketertarikan, dan nilai personal terhadap pengalaman belajar mereka. Teknik ini memfokuskan pada elaborasi dan pemantauan pemahaman siswa. Strategi ini bisa digunakan pada saat sebelum membaca, pada saat atau strategi akhir membaca. Strategi KWLA dapat digunakan dalam pembelajaran membaca teks naratif atau ekspositif. Strategi ini cocok untuk siswa dalam semua kemampuan dari SD sampai SMA. D. Teknik Directed Inquiry Activity. Teknik ini dikembangkan oleh Ward tahun 1980 dan Thomas tahun 1978. Strategi ini membantu meningkatkan pemahaman membaca di dalam pembelajaran membaca berbagai bidang studi. Strategi ini membantu siswa dalam memilih informasi penting dan mengkategorikan informasi tersebut, khususnya dalam informasi dari buku teks mata pelajaran. Strategi ini mampu membantu siswa dalam mengatur, mengolah, dan memahami materi teks yang ditugaskan. Text of Rats. Teknik yang dikembangkan oleh Brand tahun 1987 ini mencakup kegiatan membaca, memilih informasi yang relevan, dan mereview. Strategi ORAT ini terdiri dari overview, headings, read, answer, dan text studi. Strategi ini bukan metode untuk menulis catatan, tetapi strategi ini cocok untuk siswa yang belajar menulis catatan berdasarkan pada apa yang dibaca. Teknik SQ3R: Survey, Question, Rate, Recite, and Review adalah strategi yang dikembangkan oleh Adam Schliemann and Burston tahun 1982, Mauro and Stritcher tahun 1996, Scott tahun 1994, dan Sell, King, dan Ehlers tahun 1996. Strategi ini meliputi kegiatan memprediksi dan mengelaborasi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman literal dan membantu dalam pembentukan keterampilan belajar. Dalam kurung Vision Danger 2001. SQ3R adalah strategi yang memperkenalkan pengorganisasian, prediksi, dan pemahaman. Siswa bersurvei, bertanya, membaca, merenungkan, dan meninjau kembali materi teks yang dibaca. Strategi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap informasi tertulis dan membantu mereka mengumpulkan informasi untuk bahan diskusi, kuis, dan tes. Pembelajaran survei, question, read, research, dan review sangat terstruktur dan membantu pengingatan materi serta dapat digunakan untuk kelas 5-12. Baik dengan teks narasi maupun expository. G. Strategi ECOLA Extending Concept Short Language Activities. Strategi pembelajaran extending concept short language activities dikembangkan oleh Smith tahun 1982 dan bertujuan untuk mengintegrasikan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan untuk pengembangan kemampuan keterampilan membaca. Strategi ini dapat digunakan untuk siswa tingkat menengah, SMP, dan SMA atau SMK. Turney, Prudence, dan Kirchner 1995. H. Shaw Learning, belajar model Jigsaw. Model ini merupakan model yang menarik untuk digunakan jika materi yang kita pelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan model Jigsaw Learning adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkannya kepada orang lain. I. Index Card Match atau bisa disebut dengan mencari pasangan. Model ini digunakan pada keterampilan membaca dengan memasangkan kartu-kartu. Peserta didik sebelumnya ditugaskan untuk membaca atau mempelajari topik tertentu. J. Card Sort atau kartu sortir. Model ini bagian dari pembelajaran kooperatif di mana siswa bergerak secara aktif dan dinamis mencari pasangan kartu.
Sekian tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Jadi, membaca merupakan sebuah kegiatan meresapi, menginterpretasi, serta menganalisa yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang disampaikan oleh seorang penulis dalam media tulisan. Kegiatan membaca meliputi membaca daring dan membaca dalam hati. Sedangkan karya sastra adalah sesuatu diungkapkan secara komunikatif yang mengandung maksud pembuat tulisan dengan tujuan estetika. Keberhasilan dan kegiatan membaca tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak adanya keterikatan antara bahan bacaan, karena tidak memberikan pengalaman yang menyenangkan. Karya sastra dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa, karena dalam karya sastra terdapat unsur-unsur yang indah dan menarik, sehingga menumbuhkan motivasi serta minat dalam membaca. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dalam pembuatan video ini tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan, dan kami mohon maaf jika terdapat kata-kata atau perbuatan kami yang tidak benar. Terima kasih.